Salam saudara, bagaimana kabar? Bisa dilewati. Hari ini kita mau sharing, belajar tentang kehidupan seorang rasul yang sangat luar biasa, Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipanggil dengan cara yang luar biasa, hidup penuh untuk Tuhan luar biasa, mendedikasikan hidupnya total untuk Tuhan. Sahabat, hari ini kita mau belajar tentang suratnya di dalam 2 Korintus. Rasul Paulus menuliskan bahwa harta dalam bejana tanah liat. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sahabat, kekuatan kita adalah dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus tadi dalam suratnya menyatakan bahwa kita hanya sebagai bejananya. Yang memberi kekuatan siapa? Yang memberi kekuatan Tuhan. Harta dalam bejana tanah liat. Harta dalam bejana tanah liat. Apakah yang dilihat tanah liatnya? Tidak. Yang dilihat adalah hartanya yang tersembunyi di dalam bejana tanah liat. Misal kita taruh sebuah emas atau cincin emas kita di dalam bejana tanah liat tersebut. Orang lain gak melihat, orang lain gak tahu ada yang berharga dalam bejana tanah liat itu. Yang mereka tahu hanya bejananya saja. Tapi emasnya, cincin emasnya gak tahu. Bagaimana kita harus seperti itu, saudara? Kita cari hidup kita lakukan. Kita selesaikan tugas kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sahabat yang terkasih, ya. Contoh yang diberikan Rasul Paulus ini adalah contoh yang indah, ya. Bejana dalam tanah liat. Manusia juga kerap mencari kerak atau hanya melihat kerak, melihat sampul, bukan melihat isi. Tapi Tuhan katakan, aku melihat kedalaman isi hati. Bagaimana, apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teori, benar. Tapi kita tahu, setelah kita berteori, kita tahu dan kita lakukan. Bagaimana saat mengasihi sesama seperti diri sendiri? Pada saat teman sakit, apakah kita merasa sakit seperti teman sebut? Kasihilah teman, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saat temanmu lapar, bagaimana? Kita harus memberikan contoh. Kita harus melakukan firman Tuhan. Pak, firman Tuhan sangat susah dilakukan. Ya benar. Karena tidak hanya melihat luarnya saja, harus melihat isi. Dalam melihat isi, sahabat, dalam melihat isi, apakah bejana tadi emasnya kelihatan, cincin emasnya kelihatan? Tidak. Kita harus datang menghampiri bejana tersebut. Kita harus tengok, kita harus cari apa isinya dalam bejana tersebut. Kalau semua orang tahu, ya berarti bejananya bejana transparan atau bejana kaca. Tidak, ya, kita harus cari, kita harus datang, kita harus temukan tersebut. Demikian Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak hanya bicara saja. Rasul Paulus memberikan keteladanan.
Bagaimana Rasul Paulus sekarang kapal? Bagaimana Rasul Paulus mengerti apa artinya kekurangan? Bagaimana Rasul Paulus mengerti apa artinya kelimpahan? Rasul Paulus pernah karam kapal berapa kali, saudara? 3 kali. Pernah mau mati juga digigit ular, ya kan? Tapi dalam semuanya itu bisa dilewati. Apakah karena kekuatan Rasul Paulus? Tidak. Apakah karena kepintaran Rasul Paulus, kecakapannya di dalam membuat tenda sehingga pelayanannya bisa terlampaui? Tidak. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus. Sekarang bagaimana aplikasinya? Sekarang bagaimana implikasinya bagi sahabat semua, bagi saya? Ya, tugas Rasul Paulus sudah selesai. Sekarang tinggal tugas saya. Sekarang tinggal tugas sahabat semuanya. Bagaimana kita memberi hidup kita seperti Rasul Paulus. Apakah kita harus seperti Rasul Paulus? Iya. Seperti Rasul Paulus melihat siapa? Yesus Kristus. Mari kita lihat. Memang manusia mencontoh yang kelihatan. Kita mencontoh Rasul Paulus. Rasul Paulus mencontoh Kristus. Berarti kita mencontoh Kristus. Nanti akan ada implikasinya saat kita melakukan kebenaran. Saat kita melakukan firman Tuhan, ada keluarga yang melihat. Istri pasti juga akan melihat bagaimana saat kita mencari isinya tadi. Bagaimana saat kita mencari kehendak Tuhan. Anak kita juga melihat. Tetangga kita juga melihat. Apakah kita sudah benar di dalam mencari diperlukan kemauan? Di dalam mencari diperlukan ketekunan. Orang yang mau, orang yang tekun, orang yang kerja keras, ya, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka akan dibukakan. Jadi kita harus bekerja, bagian kita lakukan, ya. Nanti Tuhan akan melakukan yang bagian Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, alangkah indahnya bila hidup kita, ya, kita dedikasikan untuk Tuhan. Seperti Rasul Paulus sudah mendedikasikan untuk Tuhan, hidup saya, hidup sahabat semuanya, kita dedikasikan untuk Tuhan. Saat kita menemukan harta dalam bejana tanah liat, akan indah di mata Tuhan. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.